Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui tirai jendela kamar yang luas dan elegan. Ruangan itu dipenuhi dengan nuansa pastel lembut, memberikan kesan hangat dan nyaman. Di atas ranjang besar berlapis spray putih bersih, seorang wanita perlahan membuka matanya. Nadia, seorang wanita sukses berusia 32 tahun, menghela napas panjang sebelum menoleh ke samping. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Biasanya, setiap pagi, Raka akan terbangun lebih dulu, mengecup keningnya sebelum berangkat ke kantor. Namun, belakangan ini, rutinitas itu berubah. Raka sering pulang larut malam, dan bahkan ketika berada di rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya daripada berbincang dengan Nadia. Nadia duduk di tepi ranjang, merapikan rambut panjangnya yang berombak sebelum turun ke lantai kayu yang dingin. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar kamar dan menuju ke dapur. Di sana, aroma kopi menguar lembut, menandakan bahwa seseorang sudah menyiapkannya. Ia tersenyum tipis melihat meja makan yang sudah tertata rapi dengan sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan secangkir kopi hitam. "Mas Raka sudah pergi?" tanya Nadia kepada asisten rumah tangganya, Bu Sari, yang sedang merapikan dapur. "Sudah, Bu. Berangkat pagi sekali. Katanya ada urusan mendadak di kantor," jawab Bu Sari dengan nada hati-hati. Nadia mengangguk pelan, meskipun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menatap piring sarapannya tanpa selera. Sudah 2 bulan ini Raka berubah. Dia semakin sibuk, sering lupa memberi kabar, dan ketika di rumah, kehadirannya terasa seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Seolah Raka ada di sana, tetapi jiwanya berada di tempat lain. Nadia mencoba menepis pikirannya dan memaksakan diri untuk menyantap sarapannya. Setelahnya, ia berangkat ke klinik kecantikannya, Nadia Aesthetic Beauty Clinic, yang telah ia bangun dari nol dengan kerja keras dan dedikasi tinggi. Klinik itu kini menjadi salah satu yang paling bergengsi di kota, dikunjungi banyak sosialita, influencer, hingga selebriti. Begitu tiba di klinik, ia langsung disambut oleh karyawannya yang ramah. Dinda, salah satu karyawan senior sekaligus tangan kanannya, menghampiri dengan tablet di tangannya. "Bu Nadia, pagi ini ada janji dengan klien VIP, Ibu Renata. Lalu setelah itu ada meeting dengan pemasok produk skincare baru," lapor Dinda. Nadia mengangguk sambil tersenyum. "Baik, pastikan semua berjalan lancar, ya." Seharian itu, Nadia sibuk seperti biasa. Ia bertemu banyak klien, mengawasi jalannya klinik, dan memastikan pelayanan tetap berkualitas tinggi. Namun, di tengah kesibukan itu, pikirannya masih melayang pada sikap Raka yang semakin jauh darinya. Saat makan siang, Nadia duduk di ruangannya sendirian. Ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada suaminya. "Nadia, Mas, nanti pulang jam berapa? Kita makan malam bareng, ya?" Beberapa menit berlalu, tidak ada balasan. Biasanya, Raka selalu cepat merespons. Namun, kini ponselnya hanya menampilkan tanda centang 2 tanpa jawaban. Nadia menggigit bibirnya, menahan rasa tidak nyaman yang mulai menjalar di dadanya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Raka benar-benar sibuk. Mungkin pekerjaannya sedang banyak. Namun, hatinya tetap gelisah. Sore itu, ia akhirnya memutuskan untuk menelepon sahabatnya, Mita, seorang psikolog yang sudah ia kenal sejak kuliah. Mita adalah orang yang selalu bisa memberinya perspektif baru dalam berbagai situasi. "Nat, ada apa?" Suaramu terdengar enggak bersemangat. Sapa Mita begitu telepon tersambung. Nadia menghela napas. "Aku enggak tahu, Mite. Aku cuma ngerasa ada yang berubah dari Raka." Mita terdiam sejenak sebelum bertanya. "Berubah gimana?" Dia makin jauh. Dulu selalu perhatian, sekarang cuek. Dulu selalu cerita apapun, sekarang rasanya seperti ada tembok antara kami. "Instingmu bilang apa?" Nadia terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Sebagai psikolog, Mita selalu percaya bahwa intuisi seorang wanita jarang salah. Namun, Nadia tidak ingin langsung berburuk sangka. "Aku nggak mau berpikir yang aneh-aneh dulu," kata Nadia akhirnya.
Tapi kalau memang ada sesuatu, aku harus tahu. Mita menghela napas. Aku ngerti, Nat. Kamu harus cari tahu. Jangan sampai kamu terlambat menyadarinya. Obrolan itu membuat hati Nadia semakin tak tenang. Malam harinya, ia menunggu Raka pulang. Waktu menunjukkan pukul 22, tetapi suaminya belum juga datang. Saat akhirnya suara mobil terdengar di garasi, Nadia buru-buru berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Raka masuk dengan wajah lelah, membuka dasi dan melepas jasnya. Kok belum tidur? Tanyanya tanpa menatap Nadia. Aku nungguin kamu. Jawab Nadia jujur. Kamu pulang makin malam belakangan ini. Ada masalah di kantor. Raka mengusap wajahnya, tampak sedikit enggan menjawab. Biasa, kerjaan numpuk. Kamu tahu sendiri. Bisnis nggak selalu lancar. Nadia mengamati ekspresi suaminya. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu yakin cuma soal kerjaan? Nadia mencoba menggali lebih dalam. Raka menoleh dan tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa hambar. Iya, Nat, nggak usah terlalu dipikirin. Aku cuma capek. Nadia ingin percaya. Namun, instingnya berkata lain. Malam itu, ia tidur dengan perasaan resah. Ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya, dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Apapun itu. Malam itu, meski sudah berbaring di tempat tidur, Nadia tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus berputar, mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang kian menguat. Ia menoleh ke samping, menatap punggung Raka yang sudah tertidur dengan tenang. Atau setidaknya, pura-pura tidur. Dulu, sebelum tidur, mereka selalu berbicara tentang hari mereka masing-masing. Raka selalu bertanya bagaimana perkembangan klinik Nadia, dan Nadia selalu mendukung setiap langkah Raka dalam bisnisnya. Tapi kini, percakapan mereka terasa hambar, seperti orang asing yang kebetulan tinggal dalam satu rumah. Ponsel Raka tergeletak di meja samping ranjang. Nadia menatap benda itu dengan hati berdebar. Ia bukan tipe istri yang suka mencurigai suaminya tanpa alasan. Tapi rasa penasaran yang kini menguasai dirinya begitu kuat. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan. Namun, sebelum jemarinya menyentuh ponsel itu, Raka tiba-tiba bergerak. Kamu ngapain, Nat? Jantung Nadia hampir melompat dari dadanya. Ia menarik tangannya cepat-cepat dan berusaha tersenyum santai. Aku cuma mau matiin alarm. Tadi lupa ngecek jam bangun. Raka menatapnya dalam gelap. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengambil ponselnya dan menggenggamnya erat. Detik itu juga, Nadia semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Keesokan harinya, di klinik, Nadia duduk di ruangannya dengan pikiran berkecamuk. Ia menatap layar laptopnya, tapi isi kepalanya bukan tentang laporan keuangan atau jadwal meeting, melainkan tentang Raka. Apakah dia benar-benar hanya sibuk dengan pekerjaannya? Atau ada hal lain? Pikirannya terganggu ketika pintu diketuk dan Dinda masuk dengan membawa tablet. Bu, ada satu pelanggan VIP yang tadi reservasi mendadak. Dia minta perawatan facial premium dan beberapa treatment lainnya. Nadia mengernyit. Siapa? Dinda menyerahkan tablet itu padanya. Namanya Melanie, Bu. Dan dia selalu bayar pakai kartu kredit atas nama seorang pria. Saya sempat lihat. Namanya Raka Pradipta. Dunia Nadia seperti berhenti sejenak. Raka Pradipta. Nama suaminya. Nadia menatap Dinda, berusaha memastikan ia tidak salah dengar. Kamu yakin? Dinda mengangguk. Awalnya saya nggak terlalu memperhatikan, Bu. Tapi setelah beberapa kali transaksi, saya jadi curiga. Masa ia ada wanita yang bayar perawatan dengan kartu kredit yang namanya bukan miliknya sendiri? Jantung Nadia berdegup kencang. Rasanya tubuhnya mendadak dingin. Melanie sering datang ke sini? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Dinda mengangguk lagi. Cukup sering, Bu. Dan selalu pilih treatment paling mahal. Nadia meremas jemarinya di atas meja. Jadi, ini alasannya kenapa belakangan Raka lebih sering sibuk, lebih sering pulang malam?
Karena ada wanita lain yang ia biayai dengan uangnya? Atau lebih tepatnya, dengan uang mereka? Nadia menahan napas sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ini baru dugaan. Ia tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Tapi fakta bahwa ada seorang wanita yang membayar perawatan dengan kartu kredit suaminya bukanlah hal yang bisa diabaikan. Ia mengembalikan tablet itu ke Dinda dengan ekspresi datar. Kalau dia datang lagi, kasih tahu aku, ya. Dinda mengangguk. Baik, Bu. Begitu Dinda keluar, Nadia meremas pelipisnya. Dia butuh bukti lebih dari ini. Malamnya, Nadia kembali mencoba berbicara dengan Raka. Saat suaminya baru saja tiba di rumah dan melepas sepatu, ia menghampirinya dengan senyum yang ia paksakan. Mas, aku penasaran, akhir-akhir ini kamu sering pakai kartu kredit buat apa aja? Tanyanya dengan nada setenang mungkin. Raka menatapnya sekilas sambil melepas dasinya. Kenapa nanya gitu? Nadia mengangkat bahu. Nggak apa-apa, cuma penasaran. Soalnya aku lihat tagihan bulanan kita naik drastis. Raka tertawa kecil, tapi ada ketegangan dalam ekspresinya. Ya biasalah, Nat, urusan bisnis. Aku sering entertain klien, traktir makan, beli hadiah. Wajar kalau naik sedikit. Nadia memperhatikan suaminya dengan seksama. Raka terlihat santai, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terasa, dipaksakan. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi menahan diri. Ia tahu Raka tidak akan mengaku hanya dengan pertanyaan biasa seperti ini. Maka, ia memutuskan sesuatu. Keesokan harinya, ia menghubungi Mita. Mite, aku butuh bantuanmu. Kenapa, Nat? Suaramu serius banget. Aku curiga Raka selingkuh, kata Nadia tanpa basa-basi. Mita terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Apa yang bikin kamu curiga? Nadia menceritakan semuanya, tentang perubahan sikap Raka, tentang kartu kreditnya yang digunakan oleh seorang wanita bernama Melanie, dan tentang bagaimana instingnya terus-menerus berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendengar ceritanya, Mita menghela napas. Nat, kalau memang instingmu bilang ada yang salah, kamu harus cari bukti. Aku bisa bantu. Nadia menggigit bibirnya. Gimana caranya? Aku punya kenalan yang bisa bantu mengawasi pergerakan Raka dan Melanie, kata Mita. Aku nggak bilang kamu harus menyewa detektif atau semacamnya. Tapi kalau kita bisa tahu kemana saja mereka pergi, kita bisa cari tahu kebenarannya. Nadia menghela napas panjang. Ia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Tapi jika suaminya benar-benar berkhianat, ia harus tahu. Aku setuju, Mite. Aku nggak mau terus-terusan bertanya-tanya tanpa kepastian. Mita mengangguk di ujung telepon. Baik, kita mulai dari sini. Dan di sanalah semuanya dimulai. Nadia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kebenaran. Tapi ia tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari itu, Nadia duduk di ruangannya di klinik, tetapi pikirannya melayang kemana-mana. Kata-kata Mita masih terngiang di kepalanya. Kalau memang instingmu bilang ada yang salah, kamu harus cari bukti. Nadia menghela napas panjang. Ia tak ingin menjadi istri yang paranoid. Tapi fakta bahwa seseorang bernama Melanie menggunakan kartu kredit Raka untuk membayar perawatan mahal di kliniknya terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Pintu ruangannya diketuk. Bu Nadia. Suara Dinda terdengar dari luar. Masuk. Dinda melangkah masuk dengan ekspresi serius. Bu, tadi saya cek jadwal reservasi. Melanie akan datang sore ini untuk perawatan. Jantung Nadia berdegup kencang. Kamu yakin? Iya, Bu. Saya lihat datanya langsung. Seperti biasa, dia pesan facial premium dan beberapa treatment lainnya. Dan saya yakin dia akan bayar dengan kartu kredit itu lagi. Nadia menatap Dinda dengan penuh pertimbangan. Ini adalah kesempatan emas untuk melihat langsung seperti apa wanita yang berani menggunakan kartu kredit suaminya. Baik, kata Nadia akhirnya. Aku ingin melihatnya sendiri. Sore harinya,
Nadia mengenakan jas klinik putihnya dan berdiri di balik cermin dua arah di ruang VIP. Ia bisa melihat dengan jelas ruangan perawatan tanpa terlihat dari dalam. Tak lama kemudian, pintu ruang perawatan terbuka, dan seorang wanita masuk dengan percaya diri. Nadia menahan napas. Melanie adalah wanita muda dengan penampilan yang sangat terawat. Rambutnya panjang bergelombang, kulitnya mulus, dan pakaiannya serba branded dari ujung kepala hingga kaki. Ia mengenakan gaun berwarna nude dengan tas mewah yang Nadia tahu bernilai puluhan juta. Seperti biasa, saya mau facial premium dan perawatan tambahan, kata Melanie pada terapisnya dengan suara lembut namun tegas. Nadia memperhatikan setiap gerak-geriknya. Setelah perawatan selesai, saatnya pembayaran. Dinda sudah bersiap di meja kasir dengan ekspresi waspada. Melanie mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Dinda mengambilnya, lalu berpura-pura mengecek sesuatu di sistem. Mohon maaf, Bu. Sepertinya kartu ini ada kendala. Apakah bisa menunjukkan KTP untuk verifikasi nama pemilik kartu? Melanie mengerutkan dahi. Kenapa harus KTP? Ini kartu saya. Prosedur keamanan, Bu. Jawab Dinda dengan tenang. Melanie terlihat tidak nyaman. Harusnya nggak perlu verifikasi segala. Kartu ini selalu saya pakai di sini dan nggak pernah ada masalah. Nadia yang mendengar percakapan itu semakin yakin bahwa wanita ini menyembunyikan sesuatu. Saat itulah Nadia memutuskan untuk keluar dari ruangannya. Ia berjalan dengan penuh percaya diri menuju meja kasir. Selamat sore. Sapanya. Suaranya dingin. Melanie menoleh dan tampak sedikit terkejut melihat Nadia. Saya Nadia, pemilik klinik ini. Melanie tersenyum tipis. Oh, Bu Nadia. Klinik Anda luar biasa. Saya pelanggan setia di sini. Nadia membalas senyuman itu, tetapi matanya tajam. Terima kasih. Saya hanya ingin memastikan satu hal, karena ada beberapa transaksi yang mencurigakan. Anda bilang kartu ini milik Anda, ya? Melanie terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya. Nadia mengambil kartu itu dari tangan Dinda dan menatapnya lekat-lekat. Nama di kartu itu tertera jelas. Raka Pradipta. Ini kartu atas nama suami saya, ucap Nadia dengan nada datar. Wajah Melanie seketika berubah. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Tetapi ia mencoba mempertahankan ekspresi santainya. Oh, Raka? Katanya dengan tawa kecil. Iya, ini kartu dia. Dia yang kasih ke saya. Jantung Nadia mencelos. Meski ia sudah mencurigai suaminya, mendengar pengakuan ini secara langsung tetap saja membuatnya terpukul. Jadi, Raka yang memberikan kartu ini untuk Anda gunakan. Nadia mengulang dengan nada terkontrol. Melanie mengangkat bahu. Iya. Mas Raka bilang gak masalah kalau aku pakai. Nadia berusaha mempertahankan ekspresinya tetap tenang. Meski dalam hatinya ia ingin menghancurkan segalanya saat itu juga. Apa hubungan Anda dengan suami saya? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Melanie tersenyum simpul, seolah menikmati situasi ini. Kenapa, Bu Nadia? Takut suami Anda lebih tertarik dengan saya? Dada Nadia bergejolak. Ia ingin menampar wanita di depannya ini, tapi ia menahan diri. Terima kasih atas informasinya, kata Nadia akhirnya. Tapi mulai sekarang, saya tidak ingin Anda menginjakkan kaki lagi di klinik saya. Dan kalau saya mendengar Anda menggunakan kartu kredit ini lagi, saya tidak akan tinggal diam. Melanie tertawa kecil. Wow, protektif sekali. Nadia menatapnya tajam. Bukan protektif. Saya hanya tidak suka orang yang hidup dengan uang suami orang lain. Melanie tersenyum sinis. Oh, jadi kamu baru tahu sekarang? Kasihan. Setelah mengatakan itu, Melanie mengambil tasnya dan berjalan keluar dari klinik dengan angkuh. Begitu wanita itu pergi, Nadia menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar karena amarah yang ia tahan. Dinda menatapnya dengan khawatir. Bu Nadia, Anda baik-baik saja? Nadia menatap Dinda dengan mata berkilat. Aku tidak akan diam saja, Din. Mulai sekarang,
Aku akan mencari tahu segalanya. Dan itu berarti, perang baru saja dimulai. Setelah pertemuannya dengan Melanie di klinik, Nadia tidak bisa lagi menahan diri. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi di belakangnya, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi istri yang buta dan tertipu. Malam itu, ia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop dengan jantung berdebar. Dengan napas tertahan, ia membuka akses ke laporan transaksi kartu kredit Raka. Jari-jarinya bergerak lincah, mencari riwayat pembayaran yang terkait dengan nama Melanie. Dan di sanalah itu, transaksi demi transaksi dengan jumlah fantastis. Facial premium Rp2.500.000. Body treatment Rp3.800.000. Perawatan eksklusif Rp5 juta. Total tagihan untuk Melanie selama beberapa bulan terakhir sudah mencapai puluhan juta rupiah. Dada Nadia terasa sesak. Uang itu adalah bagian dari keuangan rumah tangga mereka, dari kerja keras mereka selama ini. Tapi Raka dengan mudahnya menghamburkannya untuk wanita lain? Tangannya mengepal. Ia tidak bisa tinggal diam. Keesokan paginya, Nadia tiba lebih awal di klinik dan langsung memanggil Dinda ke ruangannya. Dinda datang dengan ekspresi waspada, seakan sudah tahu bahwa pembicaraan ini akan serius. Kamu masih punya rekaman CCTV saat Melanie melakukan transaksi terakhir? Tanya Nadia langsung. Dinda mengangguk cepat. Iya, Bu. Saya sudah menyimpannya di hard drive. Jaga-jaga kalau Anda membutuhkannya. Nadia mengulurkan tangannya. Tunjukkan padaku. Dinda segera membuka laptopnya dan memperlihatkan rekaman itu. Dalam video, terlihat jelas Melanie berdiri di meja kasir, mengeluarkan kartu kreditnya, dan Dinda menerima pembayaran dengan tatapan curiga. Namun, yang paling membuat Nadia geram adalah ekspresi Melanie. Sombong, penuh percaya diri, seolah-olah tidak ada yang salah dengan apa yang ia lakukan. Saat rekaman itu berhenti, Nadia bersandar di kursinya. Kita punya bukti, katanya pelan. Dinda mengangguk. Iya, Bu. Tapi, apa yang akan Anda lakukan? Nadia menatap layar laptopnya. Matanya bersinar penuh tekad. Aku akan menyiapkan langkah berikutnya. Malamnya, Nadia duduk di ruang makan sambil menunggu Raka pulang. Ponselnya tergeletak di meja, dan di dalamnya ada semua bukti yang ia kumpulkan. Rekaman CCTV, laporan transaksi kartu kredit, dan bahkan hasil investigasi kecil-kecilan yang Mita bantu lakukan. Ketika akhirnya suara mobil terdengar di depan rumah, jantungnya mulai berdegup kencang. Raka masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah, melepaskan jasnya, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Nadia mengamatinya dengan seksama. Kamu sibuk banget, ya, Mas? Tanyanya dengan nada tenang, tapi tajam. Raka meneguk air putihnya sebelum menatapnya sekilas. Iya, banyak urusan bisnis akhir-akhir ini. Nadia tersenyum kecil, meskipun di dalam hatinya ada badai yang berkecamuk. Bisnis apa? Tanyanya lagi, pura-pura tertarik. Raka meletakkan gelasnya. Beberapa proyek baru. Kamu tahu sendiri, dunia usaha itu nggak gampang. Nadia mengangguk pelan. Oh, proyek baru ya? Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Berarti kartu kreditmu juga banyak dipakai untuk urusan bisnis. Raka menegang sejenak. Ia cepat menguasai ekspresinya. Tapi Nadia melihat perubahan kecil itu. Iya, buat entertain klien, beli kebutuhan perusahaan, begitulah. Nadia mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka satu persatu foto bukti transaksi. Jadi, facial premium dan body treatment itu bagian dari bisnis juga. Raka membeku. Nadia menatapnya tajam, lalu menggeser ponselnya ke arah suaminya. Di layar, terlihat jelas nama Melanie di daftar reservasi klinik, lengkap dengan transaksi yang menggunakan kartu kredit Raka. Aku sudah tahu semuanya, Mas, kata Nadia, suaranya dingin. Raka menelan ludah. Nat, ini nggak seperti yang kamu pikir. Jangan berani-berani bilang ini salah paham, potong Nadia dengan nada tegas. Aku punya bukti. Rekaman CCTV, laporan transaksi, bahkan stafku juga melihat semuanya. Jadi, kalau kamu masih mau berbohong,
Lebih baik tutup mulut. Raka diam. Matanya bergerak gelisah, seperti mencari jalan keluar. Aku mau tahu satu hal, lanjut Nadia. Sejak kapan kamu membiayai wanita itu? Raka tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya, lalu menghela napas panjang. Beberapa bulan. Akhirnya ia mengaku. Dada Nadia terasa seperti ditusuk. Beberapa bulan. Selama itu ia dibodohi, ditipu mentah-mentah oleh suaminya sendiri. Jadi, kamu benar-benar menggunakan uang kita untuk wanita lain? Tanyanya dengan suara bergetar menahan amarah. Nadia, dengar dulu. Jawab saja. Raka mengusap wajahnya. Iya, tapi aku nggak pernah berniat meninggalkan kamu. Aku tetap sayang sama kamu. Nadia tertawa sinis. Sayang. Ia menggelengkan kepala. Kamu pikir sayang itu cukup setelah semua ini? Raka berjalan mendekat, mencoba menggenggam tangan Nadia, tapi ia segera menepisnya. Kamu udah mengkhianati aku, Mas. Suaranya bergetar, dan aku tidak akan diam saja. Mata Raka menegang. Maksudmu apa? Nadia berdiri, menatapnya lurus. Aku akan menyusun rencana. Aku akan membuat kalian berdua merasakan apa yang aku rasakan. Dan saat itu terjadi, jangan pernah minta maaf, karena aku tidak akan peduli lagi. Raka menatapnya dengan ekspresi tegang. Dan dalam hati Nadia, tekadnya sudah bulat. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Setelah konfrontasi malam itu, hubungan Nadia dan Raka berubah drastis. Suaminya mulai bersikap lebih hati-hati, berusaha lebih sering pulang tepat waktu, dan bahkan sesekali membawa bunga untuknya, sebuah usaha yang jelas terlihat sebagai bentuk rasa bersalah. Namun, bagi Nadia, semuanya sudah terlambat. Ia tidak akan tertipu oleh sandiwara Raka lagi. Ia hanya butuh satu kepastian terakhir, bukti nyata perselingkuhan Raka dengan Melanie. Dan untuk itu, ia membutuhkan bantuan Mita. Siang itu, di sebuah kafe tersembunyi di sudut kota, Nadia duduk berhadapan dengan Mita yang sudah menyiapkan laptop dan beberapa dokumen di hadapannya. Aku sudah melakukan apa yang kamu minta, kata Mita sambil menyodorkan sebuah amplop coklat. Ini bukti kalau Raka sering menemui Melanie. Aku dapat dari kenalan yang kerja di restoran tempat mereka sering makan malam. Nadia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto. Raka dan Melanie duduk berdua di sebuah restoran mahal, berbicara dengan ekspresi akrab. Raka memegang tangan Melanie di atas meja. Raka mengantar Melanie masuk ke sebuah hotel. Dada Nadia terasa sesak. Meskipun ia sudah mencurigai semuanya, melihat bukti nyata ini tetap saja menyakitkan. Dan ini yang paling parah, kata Mita sambil menyerahkan sebuah flash drive. Di dalamnya ada rekaman CCTV hotel. Aku nggak bisa dapat rekaman dari dalam kamar mereka. Tapi cukup jelas kalau mereka masuk ke hotel yang sama dalam waktu berdekatan. Nadia menatap flash drive itu dengan perasaan campur aduk. Sekarang, tidak ada lagi alasan bagi Raka untuk mengelak. Malam itu, Nadia memutuskan untuk menguji Raka. Saat makan malam, ia bersikap seperti biasa, tidak menunjukkan kecurigaan. Raka, yang tampaknya masih merasa bersalah, berbicara dengan nada lebih lembut dari biasanya. Nat, aku tahu akhir-akhir ini hubungan kita agak renggang, katanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Nadia tersenyum tipis. Oh, maksudmu, seperti saat aku belum tahu kalau kamu membiayai perempuan lain dengan uang kita. Raka terdiam. Aku cuma sibuk kerja, Nat, katanya akhirnya. Kamu tahu sendiri bagaimana bisnis itu penuh tekanan. Nadia tertawa kecil. Bisnis, ya. Ia mengambil ponselnya dan membuka salah satu foto yang diberikan Mita. Foto Raka dan Melanie berpegangan tangan di restoran. Kemudian, ia meletakkan ponsel itu di atas meja, tepat di depan Raka. Ekspresi suaminya langsung berubah. Nat. Nadia menyilangkan tangan. Ayo, Mas. Katakan lagi kalau kamu sibuk kerja. Raka menelan ludah. Dari mana kamu dapat ini? Itu nggak penting.
Jawab Nadia dengan nada dingin. Yang penting adalah, aku sekarang tahu siapa kamu sebenarnya. Raka mengusap wajahnya. Tampak panik. Nadia, aku bisa jelaskan. Oh, aku yakin kamu bisa, potong Nadia. Tapi aku nggak tertarik dengar kebohongan lain. Ia berdiri dari kursinya. Mulai sekarang, aku akan bermain dengan aturanku sendiri. Raka menatapnya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Apa maksudmu? Nadia tersenyum dingin. Kamu akan lihat sendiri. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar, meninggalkan Raka yang kini tampak lebih ketakutan dari sebelumnya. Dan malam itu, Nadia mulai menyusun rencana balas dendamnya. Setelah semua bukti di tangan, Nadia tahu ia tidak bisa langsung bertindak gegabah. Ia butuh momen yang tepat, cara yang paling menyakitkan untuk membuat Raka dan Melanie merasakan apa yang ia rasakan. Ia tidak mau hanya sekadar berkonfrontasi. Ia ingin mereka malu, hancur, dan tidak punya celah untuk lari dari akibat perbuatan mereka. Maka, malam itu, Nadia mulai merancang balas dendamnya. Keesokan harinya, di ruangannya di klinik, ia memanggil Dinda, staf kepercayaannya. Dinda, aku butuh bantuanmu, katanya serius. Dinda mengangguk. Tentu, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Nadia menyandarkan diri di kursinya. Aku ingin Melanie datang ke klinik untuk perawatan khusus. Buatlah seolah-olah ada promo eksklusif hanya untuk pelanggan VIP seperti dia. Dinda mengerutkan kening, tetapi kemudian ia tersenyum paham. Jadi, kita memancingnya datang. Nadia mengangguk. Bukan cuma itu. Aku juga ingin dia membawa seseorang, dan orang itu tentu saja harus Raka. Dinda berpikir sejenak. Kalau begitu, saya bisa bilang padanya bahwa promo ini berlaku untuk pasangan. Mungkin seperti paket couple spa atau sejenisnya. Senyum Nadia melebar. Bagus. Lakukan itu. Pastikan dia tergoda untuk datang. Dinda mengangguk mantap. Baik, Bu. Saya akan urus semuanya. Nadia menghela napas. Ini baru langkah pertama. Setelah memastikan Melanie akan datang, Nadia menghubungi Mita. Aku butuh kamu untuk sesuatu, katanya begitu Mita mengangkat telepon. Mita, yang sudah mengenal Nadia sejak lama, langsung bisa menebak ada sesuatu yang besar akan terjadi. Apa itu? Aku ingin kamu mengundang beberapa tamu spesial ke klinikku pada hari itu. Jawab Nadia dengan nada penuh perhitungan. Tamu spesial. Influencer, wartawan, siapapun yang bisa memastikan kejadian ini akan tersebar luas, kata Nadia. Aku ingin ini menjadi tontonan. Terdengar tawa kecil di ujung telepon. Kamu benar-benar ingin mempermalukan mereka, ya? Nadia tersenyum dingin. Aku hanya ingin mereka mendapatkan yang pantas mereka terima. Baiklah, kata Mita, terdengar bersemangat. Serahkan saja padaku. Aku akan memastikan banyak orang hadir untuk menyaksikan pertunjukanmu. Beberapa hari berikutnya, segalanya berjalan sesuai rencana. Dinda berhasil menghubungi Melanie dan memberitahunya tentang promo eksklusif untuk pasangan. Tanpa pikir panjang, Melanie langsung tertarik dan mengatakan bahwa ia akan datang bersama seorang teman spesial. Sementara itu, Mita juga sudah menyebarkan undangan kepada beberapa orang penting, termasuk influencer kecantikan dan wartawan yang sering meliput dunia bisnis dan gaya hidup. Semua berjalan dengan sempurna. Dan di hari itu, klinik Nadia akan menjadi panggung besar bagi kehancuran Raka dan Melanie. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, Nadia memastikan segala persiapan berjalan sempurna. Ruang perawatan VIP telah disiapkan, stafnya sudah diberi pengarahan, dan para tamu undangan yang diatur oleh Mita mulai berdatangan satu persatu. Di antara mereka ada beberapa influencer terkenal, wartawan majalah gaya hidup, serta beberapa sosialita yang dikenal senang bergosip. Semua orang yang hadir hari ini adalah saksi yang akan menyebarkan cerita ini lebih luas. Nadia berdiri di balik meja resepsionis, berusaha tetap terlihat tenang meskipun dalam hatinya ia dipenuhi adrenalin. Lalu, tepat pada pukul 2 siang,
Pintu klinik terbuka. Melanie masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan gaun merah yang ketat dan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring di lantai marmer klinik. Dan tepat di belakangnya, Raka. Wajah pria itu tampak sedikit waspada, seolah menyadari sesuatu yang tidak beres. Tapi Melanie, yang tampaknya tidak menyadari apapun, hanya tersenyum puas. Nadia menyipitkan mata. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padamu hari ini, Melanie. Dinda segera menyambut mereka. Selamat datang, Bu Melanie. Kami sudah menyiapkan ruangan untuk Anda dan pasangan. Melanie tertawa kecil, melirik Raka. Dengar itu, sayang, kita diperlakukan seperti pasangan kerajaan. Raka hanya tersenyum tipis. Ia melirik sekeliling klinik, lalu tatapannya bertemu dengan Nadia. Sejenak, ekspresinya berubah. Nadia tersenyum sinis dan mengangkat dagunya sedikit, memberi isyarat bahwa ia tahu segalanya. Raka tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, Dinda sudah memandu mereka ke ruang perawatan VIP. Dan disitulah semuanya akan dimulai. Setelah memastikan bahwa Raka dan Melanie sudah berada di dalam ruangan, Nadia mengambil mikrofon kecil yang sudah terhubung ke speaker di seluruh klinik. Dengan suara tenang namun tajam, ia berbicara. Selamat siang kepada semua tamu yang hadir di klinik kecantikan kami hari ini. Kami sangat senang menyambut pelanggan VIP kami, termasuk seorang wanita spesial yang selalu datang dengan kartu kredit suami orang. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang mulai menoleh ke arah Nadia, lalu saling berbisik. Di dalam ruang perawatan, Melanie dan Raka membeku. Sebelum mereka bisa bereaksi, layar besar di ruang utama klinik tiba-tiba menyala, menampilkan rekaman CCTV saat Melanie membayar perawatan dengan kartu kredit Raka. Kemudian, disusul foto-foto mereka berdua yang sedang makan malam mesra dan masuk ke hotel bersama. Gasps terdengar dari para tamu. Beberapa influencer langsung mengeluarkan ponsel mereka, merekam semua yang terjadi. Melanie langsung berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya merah padam. Apa-apaan ini? Raka juga ikut berdiri, tetapi wajahnya lebih dipenuhi ketakutan dibanding kemarahan. Nadia, hentikan ini. Nadia masuk ke dalam ruangan dengan langkah tenang. Matanya tajam menusuk ke arah mereka. Hentikan, katanya sambil tersenyum dingin. Kenapa? Bukankah ini hiburan yang bagus? Melanie melirik Raka dengan panik. Raka, katakan sesuatu. Namun, pria itu hanya bisa diam, tertunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Ah, aku lupa satu hal lagi, kata Nadia, menekan remote kecil di tangannya. Layar kini menampilkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Bukti bahwa Raka menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup Melanie. Kini bukan hanya sekadar perselingkuhan. Ini sudah masuk ke ranah penggelapan dana perusahaan. Tamu-tamu yang tadinya hanya sekadar menonton dengan penuh rasa ingin tahu, kini mulai berbisik dengan nada berbeda. Wartawan yang hadir segera mencatat hal ini, karena jika ini benar, maka Raka bisa terkena masalah hukum yang lebih serius. Melanie semakin panik. Raka, jadi kamu pakai uang perusahaan? Apa kamu gila? Raka kini benar-benar pucat. Mel, aku bisa jelaskan. Melanie tidak mendengarkan. Ia langsung mengambil tasnya dan bergegas keluar dari klinik, mendorong siapa saja yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Nadia hanya menatap suaminya dengan penuh penghinaan. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, katanya pelan, tetapi penuh ketajaman. Kamu juga mengkhianati bisnis yang kamu bangun sendiri. Dan sekarang, semua orang tahu. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, terjebak dalam kehancurannya sendiri. Sementara itu, Nadia melangkah keluar dari ruangan, membiarkan suaminya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Hari ini, dia telah menang. Nadia melangkah keluar dari ruang perawatan dengan anggun, meninggalkan Raka yang masih berdiri terpaku, sementara para tamu di klinik mulai berbisik heboh. Suasana yang awalnya eksklusif dan tenang berubah menjadi arena gosip panas. Beberapa influencer yang diundang Mita dengan sigap merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial,
membuat kabar skandal ini menyebar dengan cepat. Dalam hitungan menit, unggahan mereka sudah dipenuhi komentar dari para pengikut yang penasaran dengan drama yang baru saja terjadi. Sementara itu, Raka akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan bergegas keluar, mencoba menyusul Melanie yang sudah lebih dulu kabur dari klinik. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu keluar, Nadia menahannya dengan suara yang tajam dan dingin. "Jangan lupa membayar tagihan perawatan kekasihmu, Mas," katanya sambil menyodorkan mesin pembayaran kartu kredit. Raka menatapnya dengan mata penuh emosi, tetapi ia tidak bisa membantah. Semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan sorot pandang penuh hinaan dari orang-orang di sekitar. Dengan rahang mengatup, ia merogoh dompetnya dan menyerahkan kartu kreditnya. Dinda dengan profesional memproses transaksi itu, sementara Nadia tersenyum sinis. "Terima kasih atas kunjungannya. Kami sangat menghargai pelanggan yang loyal, meskipun membayar dengan uang perusahaan sendiri," katanya, dengan nada yang sengaja dibuat tajam. Beberapa tamu tertawa kecil, dan Raka merasa darahnya naik ke kepala. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Setelah transaksi selesai, Raka langsung menarik kartu kreditnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahwa semakin lama ia tinggal di sini, semakin besar rasa malunya. Begitu pintu klinik tertutup di belakangnya, Nadia menarik napas panjang. Mita segera mendekatinya dengan penuh semangat. "Astaga, Nat, itu luar biasa. Aku yakin ini akan viral." Nadia tersenyum tipis. Itu memang tujuannya. Ia melirik layar ponselnya, yang sudah mulai dipenuhi notifikasi dari berita gosip dan media sosial. Dalam waktu singkat, berita tentang perselingkuhan Raka dan Melanie sudah menyebar luas. Dan ini baru permulaan. Sementara itu, di luar klinik, Raka berusaha menelepon Melanie, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia mencoba menghubungi lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Melanie tidak hanya pergi, tetapi sepertinya juga berusaha menghilang dari kehidupannya. Panik, ia membuka media sosial dan melihat namanya sudah menjadi trending topik. Video konfrontasi di klinik telah menyebar luas, dan komentar-komentar yang muncul membuatnya semakin terpuruk. "Kasian banget istrinya, diginin sama suami sendiri. Cowok model begini layak dapat karmanya. Duh, kalau selingkuh jangan ketahuan dong, dasar amatir." Raka menggenggam ponselnya erat-erat. Ia ingin marah, tetapi kepada siapa? Kepada Nadia, yang sudah memberikan bukti perselingkuhannya? Kepada Melanie, yang meninggalkannya di saat seperti ini? Atau kepada dirinya sendiri, karena telah melakukan kesalahan fatal? Satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan ia mulai menyadari bahwa ini adalah awal dari kehancurannya. Setelah drama di klinik, kehidupan Raka berubah drastis dalam hitungan hari. Ia tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi juga perlahan mulai kehilangan segalanya. Nadia, yang telah cukup lama menahan sakit hati, tidak lagi ragu untuk mengambil langkah tegas. Keesokan harinya, ia langsung menghubungi pengacaranya dan mengajukan gugatan cerai. Pagi itu, Raka duduk di ruang kerjanya dengan kepala yang terasa berat. Sejak kejadian di klinik, teleponnya tidak berhenti berdering. Mulai dari teman-teman bisnisnya, klien, hingga media yang ingin mengorek lebih dalam tentang skandal yang menimpanya. Namun, pesan yang paling menghancurkan datang dalam bentuk dokumen dari pengacara Nadia, gugatan cerai. Mata Raka membelalak membaca dokumen tersebut. "Nadia benar-benar ingin meninggalkanku." Bodohnya, di dalam hatinya, ia masih berharap Nadia akan memberi kesempatan, bahwa ia bisa memperbaiki semuanya. Namun, dokumen di tangannya membuktikan bahwa harapan itu sia-sia. Tak hanya itu, Nadia juga menuntut bagian dari aset perusahaannya. Dan dengan bukti penggelapan dana yang sudah tersebar luas, Raka dalam posisi yang sangat lemah. Pikirannya kacau. Ia meraih ponsel dan menelepon Melanie, satu-satunya orang yang mungkin masih bisa diajak berbicara. Nada sambung berbunyi lama, sebelum akhirnya tersambung. Namun, suara di seberang sana bukanlah suara Melanie yang lembut dan manja seperti biasanya. Kali ini, suaranya terdengar dingin dan tak sabar.
Ada apa? Raka mengernyit. Mel, kita harus bicara. Semua ini gila. Aku butuh kamu sekarang. Hening sejenak. Lalu tawa kecil terdengar di ujung telepon. Namun, tawa itu tidak terdengar hangat, lebih seperti tawa penuh ejekan. Raka, kamu pikir aku akan tetap bersamamu setelah semua ini? Kata Melanie. Aku tidak butuh masalah. Aku tidak butuh pria bangkrut. Kata-kata itu menusuk Raka lebih dalam daripada hinaan dari publik. Apa maksudmu? Maksudku, Melanie menghela napas bosan. Aku sudah menemukan seseorang yang lebih bisa membiayai hidupku. Jadi jangan hubungi aku lagi. Klik. Panggilan terputus. Raka menatap ponselnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Melanie, wanita yang ia pikir mencintainya, telah meninggalkannya begitu saja. Ia sudah kehilangan segalanya. Proses perceraian berlangsung cepat, terutama karena Nadia memiliki bukti kuat tentang perselingkuhan dan penggelapan dana yang dilakukan Raka. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka resmi bercerai. Nadia mendapatkan sebagian besar aset yang menjadi haknya, termasuk properti yang pernah mereka miliki bersama. Sementara itu, bisnis Raka perlahan mulai goyah. Klien-klien mulai menarik diri setelah mendengar skandalnya, dan para investor kehilangan kepercayaan. Dalam waktu singkat, bisnis yang dulu ia banggakan mulai runtuh. Raka, yang dulu hidup bergelimang harta, kini terjebak dalam lilitan hutang dan kejatuhan. Dan ironisnya, tidak ada seorang pun yang tersisa di sisinya. Beberapa bulan setelah perceraian, hidup Nadia berubah drastis, bukan ke arah yang buruk, tetapi sebaliknya. Ia kini merasa lebih bebas, lebih kuat, dan lebih bahagia. Setelah terbebas dari bayang-bayang pengkhianatan Raka, ia sepenuhnya fokus pada bisnisnya. Klinik kecantikannya, yang sebelumnya hanya memiliki 1 cabang, kini berkembang pesat. Dengan reputasinya yang semakin baik, banyak investor mulai melirik bisnisnya. Hari ini, Nadia berdiri di depan gedung baru yang akan menjadi cabang kedua dari kliniknya. Ia mengenakan setelan berwarna krem, tampak anggun dan percaya diri saat berbicara dengan timnya. Ini adalah awal baru, katanya dengan senyum percaya diri. Dinda, yang kini menjadi asisten pribadinya, mengangguk penuh semangat. Semua ini berkat kerja keras Ibu Nadia. Saya yakin klinik ini akan sukses seperti cabang utama. Nadia hanya tersenyum. Ia tahu, kesuksesannya bukan hanya karena kerja kerasnya, tetapi juga karena ia telah membuang hal-hal yang selama ini menghambatnya, termasuk pria yang pernah menghancurkan hatinya. Namun, di tengah kesibukannya membangun bisnis, satu hal yang tak disangka terjadi, kehadiran Adrian. Adrian adalah seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang teknologi kesehatan. Ia pertama kali bertemu dengan Nadia di sebuah seminar bisnis, di mana mereka duduk berdampingan secara kebetulan. Tidak seperti Raka, Adrian adalah pria yang tenang, dewasa, dan memiliki aura yang penuh wibawa. Sejak pertemuan itu, ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada Nadia. Awalnya, Nadia bersikap hati-hati. Ia tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam hubungan baru. Namun, Adrian berbeda. Ia tidak menekan atau memaksa. Sebaliknya, ia menunjukkan dukungannya dengan cara yang sederhana tetapi bermakna, menghadiri acara pembukaan cabang klinik baru Nadia, merekomendasikan investor, dan bahkan membantu Nadia dalam beberapa aspek bisnisnya. Sikapnya yang tulus perlahan membuat hati Nadia mulai terbuka. Suatu malam, setelah menghadiri acara gala bisnis, Adrian mengantar Nadia pulang. Saat mereka berdiri di depan pintu rumah Nadia, pria itu tersenyum hangat. Kamu tahu, Nadia, aku tidak terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu kalau aku ada di sini. Kalau kamu siap, katanya lembut. Nadia menatapnya sejenak. Dulu, kata-kata seperti itu mungkin tidak akan berarti banyak baginya. Namun sekarang, setelah semua luka dan pelajaran yang ia dapatkan, ia mengerti betapa berharganya memiliki seseorang yang benar-benar menghargai dan mendukungnya. Dengan senyum kecil, ia mengangguk. Aku akan memikirkannya, Adrian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa bahwa mungkin
Cinta bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Mungkin, ini adalah kesempatan kedua yang pantas ia dapatkan. Sementara hidup Nadia semakin bersinar, nasib Raka justru semakin tenggelam dalam keterpurukan. Setelah perceraian, ia kehilangan banyak asetnya, dan bisnisnya pun semakin runtuh. Para investor yang dulu mengandalkannya kini mulai menarik diri satu persatu, membuat perusahaan yang ia bangun dari nol mulai jatuh ke jurang kebangkrutan. Raka kini bukan lagi pengusaha sukses dengan gaya hidup mewah. Mobil sport yang dulu ia banggakan sudah dijual untuk membayar hutang. Apartemen mewahnya disita oleh bank, memaksanya pindah ke tempat yang jauh lebih sederhana. Lebih menyakitkan lagi, Melanie, wanita yang dulu ia tinggalkan istrinya demi dia, benar-benar menghilang dari hidupnya. Suatu hari, Raka duduk di sebuah kafe kecil dengan secangkir kopi hitam di depannya. Matanya menatap kosong ke arah jalanan. Ia sudah menghubungi Melanie berkali-kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Sampai akhirnya, hari itu ia melihatnya. Melanie sedang duduk di restoran mewah, bergandengan tangan dengan seorang pria tua berpenampilan kaya raya. Ia tampak anggun dengan gaun mahal dan perhiasan yang berkilauan. Darah Raka mendidih. Ia merasa dipermainkan. Dengan emosi yang meluap, ia berdiri dan menghampiri meja mereka. "Melanie," suaranya terdengar tajam, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Melanie menoleh dengan ekspresi terkejut, tetapi hanya sejenak. Ia lalu tersenyum tipis, senyum yang dulu Raka pikir penuh cinta, tetapi kini terasa penuh kepalsuan. "Oh, Raka," katanya dengan nada santai. "Lama tak bertemu." Pria di sampingnya menatap Raka dengan tidak tertarik, lalu kembali melanjutkan makannya. Raka mengepalkan tangan. "Jadi ini alasanmu menghilang? Kamu sudah menemukan orang lain?" Melanie mengangkat bahu. "Apa yang kamu harapkan? Kamu sudah bangkrut. Raka, aku butuh seseorang yang bisa memberikan hidup yang nyaman." Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari pukulan fisik. "Kamu pikir aku ini apa?" Raka mendesis. "Boneka yang bisa kamu buang begitu saja." Melanie tertawa kecil. "Jangan naif. Sayang, kamu meninggalkan istrimu demi aku, dan sekarang aku meninggalkanmu demi yang lebih baik. Dunia ini kejam, dan kamu hanya mendapat balasan dari apa yang sudah kamu lakukan." Raka ingin membalas, ingin meluapkan amarahnya. Tetapi ia tidak bisa. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Melanie benar. Inilah karmanya. Melanie tidak pernah mencintainya, dan sekarang ia merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berbalik dan pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Dan lebih buruk lagi, ia tidak tahu apakah ia masih bisa bangkit dari keterpurukan ini. 5 tahun telah berlalu sejak hari-hari kelam itu. Dunia terus berputar, dan hidup membawa perubahan yang tak terduga bagi setiap orang. Nadia kini hidup dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Klinik kecantikannya semakin sukses dengan beberapa cabang baru yang tersebar di kota-kota besar. Nama Nadia bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai ikon wanita mandiri yang bangkit dari keterpurukan. Namun, bukan hanya karirnya yang berkembang. Setelah sekian lama membuka hatinya, ia akhirnya menikah dengan Adrian, pria yang dengan sabar menunggu dan mencintainya tanpa syarat. Pernikahan mereka sederhana tetapi penuh makna, berbeda jauh dari pernikahannya yang dulu dengan Raka. Dan hari ini, Nadia dan Adrian sedang menikmati sore yang tenang di sebuah kafe. Mereka duduk di tepi jendela besar, menikmati secangkir teh dan berbincang santai, hingga sesuatu menarik perhatian Nadia. Di sudut ruangan, seorang pria duduk sendirian. Pakaiannya lusuh, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dan sorot matanya kosong. Itu Raka. Nadia hampir tidak mengenalinya. Raka yang dulu penuh percaya diri dan selalu tampil mewah, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Saat Raka mengangkat wajah, matanya bertemu dengan Nadia. Mata mereka bertukar tatapan. Ada keterkejutan di wajah Raka, tetapi juga ada sesuatu yang lain, penyesalan mendalam.
Ia menatap Nadia yang kini tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Ia melihat senyum yang dulu pernah menjadi miliknya, tetapi kini milik pria lain. Dan saat itu, Raka sadar, inilah akhir dari semuanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi apapun yang keluar dari mulutnya tidak akan mengubah kenyataan. Nadia hanya tersenyum tipis, lalu kembali menatap Adrian dan melanjutkan percakapan mereka seolah-olah Raka tidak pernah ada. Dan disitulah, Raka mengerti. Karma telah menyelesaikan tugasnya. Nadia telah menang. Sementara ia, hanyalah seseorang yang tersisa dalam cerita lama yang telah berakhir. Tamat.